Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang akan mengisi tausiah pada siang yang berbahagia ini adalah penceramah kita Tengku Haji Murdani SAGMA yang bertema makna Ramadan sebagai bulan rahmah. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, pada zuhur yang berbahagia ini semoga kita selalu dalam memuji-muji Allah dengan cara memperbanyak zikir, fikir dan syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selanjutnya selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu berselawat kepadanya dan menjadikan beliau sebagai suri toladan dalam kehidupan kita. Yang saya hormati Bapak Kakang Kemenak Kota Sabang, Bapak Haji Yasih SAGMA. Yang saya hormati Bapak Kasih PHU, Bapak Haji Ghazali SAG MA Mei April. Kesetiaan beliau dengan Kementerian Agama luar biasa. Menggang mentang dino karena melihat anak bulan. Lihat anak bulan pun bukan di Sabang Fair. Lihat anak bulan kedih kilometer 0. Hanadu Waktu tekalan megang yang nadi. Jadi akhirnya mungkin usaha ini tetap puasa ya. Yang saya hormati Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Haji Husaini insyaallah SAGMM. Beliau tuh biasanya selalu dengan istri beliau di bulan Ramadan. Tapi ini kesetiaannya dengan Kementerian Agama. Bersama beliau ada anak istri beliau. Iya maksudnya anak beliau juga, anak istri beliau, anak beliau juga, anaknya maksudnya. Yang saya hormati Ustaz Kasih Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren, Ustaz Masri SAG ya. Oh, Haji Masri SAG insyaallah. Ya, ini kalau bilang pimpinan pesantren inilah dia, pimpinan diniyah dan pimpinan pesantren. Tengok pakai rupiah. Yang saya hormati Ustaz Riyadi, penyelenggara zakat wakaf ya, yang mengurus wakaf dan zakat di Kota Sabang. Yang saya hormati Ibu Kasih Pendidikan Agama Islam, Ibu Junior SAG, yang sebentar lagi akan
purna bakti akan meninggalkan kantor setelah bulan ini, Bu. Tidak melaksanakan lagi tugas di kantor Kementerian Agama ini. Jadi semoga apa yang Ibu lakukan menjadi ujurah, Allah lah yang akan membalasnya. Kemudian yang saya hormati, ada juga hadir di sini Bapak KPU Man, Pak Haji, juga Haji Eskari juga, dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Sabang yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu karena ceramah katanya hari ini. Kemudian mungkin dari istimewa ada selamat datang kepada warga baru Kementerian Agama Kota Sabang, Ibu Dian Agustin. Selamat bergabung dengan warga ASN Kementerian Agama Kota Sabang. Orangnya ramah-ramah, biarpun tidak ada satupun yang namanya rahmah, tapi ramah-ramah semuanya. Dan juga katanya juga masih single. Mungkin yang masih single tuh boleh mendaftar. Tapi yang pura-pura single nggak sih ya, kayak Pak Ghazali, Pak Husseini itu pura-pura single. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia, pada zuhur yang berbahagia ini, tema yang diangkat dalam Gemar Ramadan Kementerian Agama Kota Sabang adalah makna Ramadan sebagai bulan rahmah. Kenapa dikatakan bulan Ramadan ini sebagai bulan rahmah? Salah satu hadis menyebutkan bahwa awwalu syahri ramadana rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahan bulannya pengampunan, dan wa akhiruhu, dan akhir dari bulan itu itqum minan nar, terbebas dari belenggu api neraka. Walaupun hadis ini dikategorikan dalam hadis yang dhaif, karena dalam pemahamannya gak mungkin rahmat saja di awal-awal bulan, gak ada pengampunan dari Allah. Kalau seandainya meninggal dunia di awal Ramadan itu belum ada pengampunan. Tidak seperti itu kita mengartikan arti daripada hadis ini, tapi bisa kita mengartikan setiap hari kita mendapatkan rahmah, maghfirah, dan aitqu minan nar. Rahmah di awal pagi mungkin nasawu wate bengoh matang tro wate yang hanadi dalam baluhu kamli keroncongan, mungkin ka maghfirah tatkala kita bersabar mendapatkan pengampunan kepada Allah. Kemudian aitqum minan nar, wate kada puasa penuh dengan godaan dan itu sangat berat, sehingga aitqum minan nar, terbebas dari api neraka. Karena menyebut kalau di sore harinya itu memang tantangannya berat, bukan hanya masalah lapar, haus, tetapi masalah penganan buka puasa ka berjejer bak jalan. Jadi kalau seandainya kita belanja di sore hari dengan perut lapar, ada je cik mandum kalau, dan itu akan sukses tatkala kita berbuka puasa itu dengan seadanya. Artinya beta tak menyata mungkin bukan menjadi rahmah, tapi bisa mukarat. Artinya wate taruku pekan payah habak geruku terorat.
berat berruku itu biar. Jadi tidak membawa pada rahmah lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alasan kedua kenapa dikatakan bulan Ramadan ini bulan rahmah. Rahmah, arti rahmah, ar-rahmah di dalam Al-Quran ada disebutkan sekitar 338 kali disebutkan kata-kata rahmah. Kalau dihitung dengan hari kita dalam setahun itu kurang 1 bulan, berarti hampir setiap hari tersebut kata rahmah. Sebulan 1 bulan itu mungkin bulan Ramadan. Artinya hampir setiap hari sejumlah dengan kata yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ibnu Faris menyebutkan bahwa kata rahmah diambil dari huruf ra, ha, dan mim. Artinya belas kasih. Belas kasih. Artinya kasih sayang. Makanya kalau kita ingin disayang, sering-seringlah kasih. Kalau jarang-jarang kasih, nggak akan disayang. Makanya kalau orang yang pelit itu biasanya nggak disayang, nggak pernah kasih. Ini minta-minta aja, itu nggak sayang. Kasih sayang. Kalau ingin disayangi, maka seringlah kasih. Jadi rahmah itu adalah bermakna kasih sayang dan juga namanya artinya kelembutan hati. Makanya rahimah yang diambil dari kata rahimah yarhamu, rahmah itu disebutkan di dalam kata rahim untuk peranakan perempuan, dikarenakan dari rahim itu akan keluar anak yang akan diberikan kasih sayang. Dari rahim itu akan mengeluarkan anak menerima kasih sayang dan belas kasih. Siapa yang kasihnya? Adalah orang tuanya, adalah ibunya. Tatkala seorang perempuan melahirkan, walaupun dia itu sangat menderita, bersimpah darah, mempertaruhkan nyawa, tapi tatkala lahir tidak menyesal dengan kelahiran tersebut, tetapi justru meneteskan air mata dan sayang kepada anaknya. Adakah kita mungkin hari ini berpikir kepada orang tua, pernahkah kita selalu berdoa kepadanya? Dalam satu hari berapa kali kita ada berdoa kepadanya? Karena di dalam doa kepada orang tua juga tersebut kata rahmah, kata rahimah. Allahumma ufilli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangilah mereka berdua, kasihanilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka itu menyayangi saya sejak kecil. Warhamhuma, rahmah tersebut kata rahmah, tetapi di akhir doa tidak disebutkan rahmah, tapi disebutkan Rabba, Rabbayani. Rabba itu Tuhan, artinya pemilik kasih sayang. Karena Allah lah yang akan memberikan kasih sayang kepada orang tua. Kita yang berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin ingat tatkala kecil orang tua kita mendidik kita.
menyayangi kita. Tapi dalam mendidik kita kadangkala menggunakan sistem ada reward dan ada punishment, ada memberi hadiah dan juga diberi sanksi. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik akan diberikan reward, biasanya diberikan hadiah. Tapi tatkala kita bandel maka akan diberikan sanksi. Jadi bukan berarti tatkala dibuat sebuah aturan harus mengikuti hal yang seperti itu adalah enggak sayang kepada kita. Enggak. Tetapi justru karena sangat sayangnya kepada kita sehingga kita itu menjadi betul-betul jadi orang. Kaitannya dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah diberi keberkahan rahmat kepada kita dengan berpuasa. Ujiannya adalah berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan berpuasa. Yang tujuan berpuasa itu adalah sebenarnya ujian. Karena Allah itu sayang kepada kita. Allah itu sangat sayang kepada kita. Diberikan ujian ini untuk supaya kita itu lebih taat kepadanya. Allah pemilik kasih sayang. Dia sayang kepada hambanya. Berpuasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan diri dari gejolak nafsu, menahan diri dari makan, minum, berbicara yang tidak baik, perkataan yang kotor, melihat yang tidak bagus. Yang tujuannya apa? Supaya kita itu menjadi la'allakum tattaqun. Dan itulah prosesi di dalam pendidikan orang tua terhadap kita. Tatkala kita sudah dewasa, baru tahu bahwa manfaatnya orang tua mendidik kita. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan puasa, mewajibkan puasa itu karena rahmahnya, karena sayangnya kepada kita untuk hambanya supaya menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, tatkala dalam prosesi pendidikan kita itu melanggar, itu namanya orang bandel. Itu dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Sama dengan anak yang tadi, anak kecil tadi, tatkala dia itu membandel akan diberikan punishment, mungkin dipo, mungkin gedut, runtuhan. Tapi kalau Allah, tatkala kita tidak melakukan hal itu, mungkin akan sengsara dalam kehidupan kita. Jadi kita berpuasa ini adalah adalah rahmah untuk diri kita, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan dari tausiah gemar Ramadan pada hari ini tercantum dalam Al-Qur'an, wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, aqimus salat, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, wa athi'ur rasul, taatilah rasul, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Demikianlah yang dapat kami